Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Kita bacakan ayatnya, yaitu surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ke 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqin, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu fi jannati wa uyun, kelak pada hari kiamat di akhirat akan ditempatkan di surga-surga yang penuh dengan mata air. Surganya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam ayat yang banyak, di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala mengalir sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamr. Dan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan oleh orang-orang beriman adalah wa'uyun fi jannati wa'uyun, terdapat di dalamnya mata air sungai-sungai yang mengalir di surga tersebut. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kata Allah. Penduduk surga itu ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, akhidina, mereka mengambil ma'atahum rabbuhum, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi penduduk surga itu diliputi dengan kesenangan, diliputi dengan kebahagiaan, merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kemudian kenapa kok mereka orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan Allah ke dalam surga? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah karena dulu ketika hidup di dunia buat baik. Muhsinin adalah orang-orang yang berbuat baik. Timbul pertanyaan, amalan apa yang menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga itu amalan yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri-ciri penduduk surga itu, ciri-ciri penghuni surga yang pertama, sedikit tidur malamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita mengevaluasi diri kita. Waduh Pak Ustadz, ini banyak tidurnya Pak Ustadz. Ya tidur ngorok-ngorok, ngiler-ngiler, ya sampai datangnya ya iqamat waktu subuh kan gitu ya. Ya. Ciri-ciri penghuni surga yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur malamnya. Ada bapak-bapak yang kemudian berkata, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sedikit tidur malam. Ngapain? Nonton bola Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau ada hajatan tetangga, sedikit tidur malamnya Pak Ustadz. Ngapain? Gaplean sambil minum kopi. Ditegur sama istrinya, Pak, jangan begadang, jangan lembur-lembur. Oh, ini ciri-ciri penghuni surga itu sedikit tidur malamnya, Bu, kan gitu ya. Betul, ciri-ciri penghuni surga sedikit tidur malamnya, akan tapi menggunakan malamnya tersebut untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat tahajud, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri yang pertama, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penghuni surga adalah mereka yang sedikit tidur malamnya, kemudian melaksanakan qiyamul lail. Kemudian yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri penghuni surga yang berikutnya adalah mereka yang banyak beristighfar di saat waktu sahur. Imam Hasan Al-Basri dalam ditulis oleh ya Ibnu Katsir dalam ya tafsirnya Al-Qur'anil Azim, beliau Ibnu Katsir mencuplik perkataan Hasan Al-Basri, di antara tanda-tanda penghuni surga itu adalah sedikit tidur malamnya, melaksanakan qiyamul lail sampai datangnya waktu sahur. Ketika tiba waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz kayaknya berat kalau kemudian bangun jam 2 malam, bangun jam setengah 2 sampai datangnya waktu sahur, kemudian melakukan sholat tahajud, Pak Ustadz. Boleh tidak Pak Ustadz? Kalau kemudian sholat tahajudnya di awal waktu, insya Allah nanti akan kita bahas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita belum bisa mengamalkan dengan sempurna ayat ini, bangun di tengah malam kemudian melaksanakan sholat tahajud sampai sepertiga malam, sampai datangnya waktu sahur, minimal ketika kita bangun sebelum subuh kita memperbanyak istighfar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sambil ngantri di kamar mandi dengan istrinya, astagfirullahaladzim, ibunya sambil menyiapkan sesuatu untuk suaminya, maka kemudian banyak mengucapkan istighfar. Bapak-bapaknya ketika bangun pingin pergi ke masjid, adzan subuh belum berkumandang, di jalan mengucapkan istighfar. Ini merupakan amalan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni surga, yaitu memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahur, memperbanyak istighfar ketika waktu subuh belum datang.